Stay happy, stay positif. Assalamualaikum. Hai Sobat Positif, apa kabar hari ini? Semoga Sobat Positif menjalankan aktivitas hari ini dengan bahagia dan bisa menyelesaikan semua tugas atau pekerjaan Sobat Positif dengan baik. Semangat terus supaya hal-hal baik selalu hadir mengelilingi Sobat Positif semua. Sesuai dengan judulnya nih Sobat Positif, hari ini kita akan membahas tentang dreams and hope atau mimpi dan juga harapan. Ini menjadi salah satu pasangan yang cocok banget nih di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam perjalanan hidup yang gak selalu mulus, pasti banyak banget rintangan yang dihadapi, ditambah lagi kadang kita mudah putus asa. Makanya kita harus punya yang namanya dreams and hope tadi. Sobat Positif pernah nggak merasa di ujung rasa nyerah gitu ya, sampai putus asa, sampai nggak tahu mau ngapain lagi? Tiap semua yang dikerjakan kayaknya ada aja yang salah, merasa gagal dan merasa nggak di-approve gitu sama orang lain. Ada aja yang salah gitu dari diri kita atau apa yang kita lakukan, entah itu dari orang tua, ya kan, guru, dosen, atasan kita dan lain-lain. Pernah nggak Sobat Positif merasakan hal yang seperti itu? Kalau pernah, gimana rasanya? Di antara Sobat Positif pasti ada yang ngerasa sedih ya kan, kesal, marah, gibap, bahkan mungkin bisa sampai ngerasa stres berat. It's okay kok, karena tiap orang melakukan kesalahan, dihadapkan pada kegagalan dan diberikan rasa sakitnya jatuh, dan itu hampir setiap orang mengalaminya. Jadi Sobat Positif nggak sendirian gitu mengalami hal seperti itu. Tapi pernah nggak Sobat Positif renungin gitu ya, kalau selama ini dan sejauh ini kamu sanggup loh bertahan dari yang namanya rasa kegagalan, rasa sakitnya jatuh dan sebagainya. Bahkan ya hebatnya lagi, kamu still alive. Kamu tetap bangkit dan tetap jalan maju ke depan walaupun sometimes gitu ya masih ada rasa takutnya. Tapi kamu beneran hebat, amazing, awesome banget gitu ya. Sampai saya tuh kehabisan kata-kata saking kamu luar biasanya Sobat Positif. Dan tugas kamu sekarang adalah tetap bermimpi ya, di garis bawah itu. Tetap bermimpi, tetap berharap, tetap maju ke depan, tetap bersyukur, pantang menyerah, and say thanks. Yap, bener banget, kamu harus berterima kasih sama diri kamu sendiri yang udah luar biasa menghadapi segala macam di luaran sana ya. Dan itu sudah kamu lakukan belum Sobat Positif? Kalau belum ya, this is the time. Waktunya kamu berterima kasih banyak-banyak nih ke diri kamu yang sudah luar biasa bertahan gitu ya, luar biasa menghadapi orang-orang yang mungkin memandang sebelah mata ke kamu, dan kamu yang sudah luar biasa saat gagal tapi diri kamu gak menyerah nih ya. Terima kasih diri aku yang sudah bertahan ya kan, yang gak mudah menyerah, yang sudah jatuh berkali-kali tapi tetap mau berdiri. Jangan sampai kamu menyerah gitu. Terima kasih sama dirinya. Itu yang harus Sobat Positif lakukan gitu, bahkan kayaknya harus sering-sering dilakukan gitu. Kemudian bermimpi ya. Jadi mimpi itu merupakan angan ya yang terdapat dalam alam bawah sadar kita. Tanpa mimpi kita nggak jadi apa-apa Sobat Positif, karena nggak ada yang kita kejar, nggak ada yang menjadi tujuan hidup kita. Semua orang termasuk kamu punya kesempatan yang sama untuk bermimpi gitu ya. Tinggal bagaimana kamu berusaha dan juga menguatkan langkah kaki untuk maju ke depan untuk mencapainya. Gak mudah memang gitu ya, berat banget rasanya. Tapi pertanyaan saya, apakah kamu akan berhenti melangkahkan kaki kamu? Apakah kamu akan berhenti mengejar mimpi-mimpi kamu? Tentu aja enggak dong ya Sobat Positif. Dan tentu saja kamu juga enggak akan berhenti. Jadi jangan sampai terlintas sedikit pun gitu ya di pikiran kamu bahwa kamu mau berhenti mengejar mimpi karena orang-orang yang enggak percaya sama kemampuan kamu. Buktiin dong ya, kamu harus buktiin kalau kamu bisa. Siapa aja sih mereka gitu ya? Mungkin ada orang tua, guru kamu, dosen kamu, atasan kamu, sahabat-sahabat kamu, semua orang gitu ya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu akan dan pasti bisa meraih mimpi kamu dengan cara yang terbaik. Sementara itu harapan ya. Harapan itu merupakan keinginan yang dibuat saat kita sadar. Maka Sobat Positif berharaplah. Kegagalan yang kamu alami gitu ya, jangan sampai membuat kamu berhenti berharap. Kenapa? Karena selalu ada cara untuk kembali kuat dan untuk kembali bangkit. Selalu ada cara Sobat Positif.
Lantas apa yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan impian dan juga harapan kamu? Yang pertama, ya sobat positif, tuliskan impian dan harapan kamu sedetail mungkin. Ya, jadi salah satu caranya yang bisa sobat positif lakukan adalah dengan membuat dreams map. Pernah dengar nggak istilah dreams map? Ya, jadi cara ini nih beneran ngefek banget loh buat sobat positif. Misalnya kamu pengen beli rumah atau make it simple, misalnya pengen masuk ke perguruan tinggi negeri mana gitu, jadi tulislah seperti apa cara kamu mencapainya dan sebagainya. Jadi tulislah sehingga yang kamu tulis itu bisa kamu capai nantinya gitu ya. Kemudian tempel dreams map tersebut dimanapun yang bisa kamu baca tiap hari gitu, yang bisa kamu doakan setiap saat. Kayak misalnya nih yang paling sering dilakukan adalah ditempel di dinding kamar, yang kalau misalnya mau tidur kamu lihat ya kan, mau bangun tidur dilihat lagi, atau misalnya mau sholat 5 waktu, sholat sunnahnya tiap habis sholat kamu lihat dreams mapnya dan kamu doakan, kamu aminkan. Bayangkan semakin sering kamu doain, semakin sering kamu aminkan, pasti akan dikabulkan sama Allah selama kamu juga berusaha untuk mengejarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukan perlahan tapi pasti selangkah demi selangkah. Jadi jangan memaksakan diri, juga jangan mempressure diri. Jadi kalau misalnya kamu sudah buat dreams map, lakukan langkah demi langkah, pelan-pelan aja tapi pasti dan serius gitu ya. Jadi nggak perlu terburu-buru. Nah, selain dreams map, kamu juga bisa bikin to-do list untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan, apa yang kamu butuhkan bisa dilakukan juga dengan dalam bentuk to-do list tadi ya. Jadi lakukan terlebih dahulu yang mudah gitu, kemudian sambil membuat planning untuk mimpi kamu selanjutnya. Jadi kamu harus optimis namun juga jangan terlalu memaksakan diri. Ada yang bilang tuh kayak optimis yang realistis gitu ya sobat positif. Berikutnya yang ketiga adalah bangkit dari kegagalan. Jadi nih ya sobat positif, setiap kita itu punya jatah gagalnya masing-masing dan itu termasuk kamu. Pasti rasanya gak enak banget ya saat gagal. Namun kamu harus berusaha menjadikan kegagalan itu jadi pembelajaran untuk mengambil langkah selanjutnya. Nah, dari gagal itu kamu akan belajar dan jadi tahu gitu apalagi ya kira-kira yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau jangan sampai kamu gagal lagi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah memotivasi diri. Salah satunya bisa dengan positive self talk. Positive self talk nih materi yang udah pernah saya sampaikan ya sobat positif, bisa scroll materi ini di diri.positif. Silahkan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan positive self talk setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kapanpun gitu, dan itu niscaya akan memberikan pengaruh yang positif untuk diri kita, gitu ya, untuk diri sobat positif. Nah, ketika kamu melihat dreams map kamu atau to-do list kamu yang kamu buat, ya kalau bisa sih juga gunakan motivasi positif bahwa kamu pasti bisa mewujudkannya. Jadi jangan menyerah, ya. Yang kelima, tekad yang super kuat. Of course, jadi sobat positif gak hanya melakukan dreams map, menulis to-do listnya gitu ya, gak hanya sekedar memotivasi diri, tapi juga harus memiliki tekad yang super kuat. Ini udah super loh ya, bukan tekad yang kuat lagi, tapi yang super kuat. Jadi rasa takut gagal dan malas itu akan kamu sulit lawan kalau kamu nggak punya tekad yang super kuat. Jadi bertekadlah yang sungguh-sungguh agar kamu bisa menghadapi gitu ya situasi dan kondisi apapun. Nggak usah peduli sama omongan negatif orang lain yang nggak percaya sama kamu. Kamu cukup buktiin aja gitu ya, dan itu harus dibantu sama tekad dan daya juang kamu yang super kuat tadi. Yang keenam, berdoa dan bersyukur. Ini adalah cara yang paling ampuh nih sobat positif ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu bahagia, sedih, sehat, sakit, takut, cemas dan sebagainya ya, itu adalah bagian dari proses dalam kehidupan yang pasti akan kita lewati. Namun pertanyaannya, adakah kamu bersyukur atas semua itu? Kalau sudah, kamu tuh udah sungguh luar biasa. Namun kalau misalnya masih belum atau masih lupa untuk bersyukur, maka mulailah belajar untuk mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kamu. Mensyukuri dari hal-hal yang kecil gitu ya, supaya nanti akan lebih bersyukur lagi ke step berikutnya. Jadi orang yang sukses lahir batin adalah mereka yang senantiasa bersyukur dalam apapun yang terjadi dan merasa berterima kasih untuk kesempatan merasakan hidup setiap bagian dalam proses tadi. Ya, makanya tadi udah saya ajarin tuh, say thanks gitu sama diri kalian sendiri.
dan berdoa setiap yang kamu butuhkan. Mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi sih tempat kita berminta kalau bukan sama Allah, Tuhan semesta alam ya, karena hanya Dialah gitu yang bisa mewujudkan, memudahkan mimpi dan harapan kamu ya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang mimpi dan juga harapan. Akan ada banyak cara yang bisa kamu cari, yang penting kamu gak boleh menyerah mewujudkan semua mimpi dan harapan kamu itu. Sobat Positif, apa sih mimpi kamu yang pengen kamu wujudin dan apa yang menjadi harapan kamu 5-10 tahun ke depan? Silahkan Sobat Positif bisa komen atau share di kolom komentar ya. Kita sharing nih, kali aja dengan kamu tulis mimpi dan harapan kamu itu juga bisa menginspirasi orang lain, orang banyak ya. Demikian sharing kita hari ini. Kira-kira next bahas apa lagi kita? Pokoknya stay tune terus di podcast on YouTube-nya Diri.Positif. Sehat selalu untuk pendengar setia podcast ini, jaga kesehatan, terapkan prokes ya kalau kamu keluar rumah. Walaupun COVID-nya udah berlalu tapi tetap harus jaga kesehatan. Ya, yang penting adalah sayangi diri kamu dulu dan bahagiain dulu dirinya. Saya tutup, stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep watching Sobat Positif semua.